Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nida Pirkaliana, sharing seputar kesehatan bersama aku. Nah, kali ini aku akan sharing tentang ASI belum keluar pada saat ibu hamil pada trimester ketiga, normal atau tidak. Nah, tapi sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar kesehatan dari aku. Like dan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Jika seorang ibu sedang hamil trimester ketiga, biasanya khawatir nih, kok payudara saya belum mengeluarkan ASI ya, jadi risau, apakah nanti aku bisa menyusui bayiku ya. Sedangkan dengar dari tetangga ataupun saudara, kemarin si A hamil udah baru 9 bulan 8 bulan udah keluar loh ASInya banyak, ini kok kamu nggak keluar nih, nanti ini nggak bisa nih menyusui ASInya. Nah, jadi ini perlu dijelaskan ataupun diluruskan bagaimana proses ASI tersebut bisa keluar dari seorang ibu. Nah, jadi proses terbentuknya ASI ataupun produksi ASI di dalam tubuh seorang ibu ini dinamakan dengan laktogenesis. Nah, jadi laktogenesis 1 yaitu proses terproduksi ASI dimulai dari kehamilan seorang ibu besar dari 16 minggu. Nah, sampai proses melahirkan. Jadi, bagaimana proses laktogenesis 1 ini? Nah, jadi pada saat seorang ibu hamil terjadi perubahan-perubahan hormon di dalam tubuh seorang ibu. Nah, manfaat dari perubahan hormon ini salah satunya yaitu untuk mempersiapkan produksi ASI bagi sang bayi. Nah, jadi produksi ASI dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu diantaranya hormon progesteron, hormon estrogen, hormon LH, hormon FSH, hormon prolaktin, hormon oksitosin, dan hormon human placenta lactogen, yaitu hormon yang merangsang kelenjar susu di payudara. Nah, untuk hormon progesteron dan ataupun hormon estrogen yaitu untuk pembesaran payudara. Nah, jadi sebenarnya pada saat ibu masih hamil, proses produksi ASI itu sudah dimulai. Nah, jadi ini yang perlu diluruskan, bukan berarti ibu tidak bisa menyusui karena pada hamil trimester ketiga ASI ibu belum keluar. Nah, di dalam tubuh seorang ibu sudah mempersiapkan produksi ASI tersebut. Nah, tinggal kapan waktu untuk keluar yang tepat. Nah, jadi ASI tersebut masih ditekan oleh hormon yang terkandung di plasenta seorang ibu. Jadi seandainya ibu sudah melahirkan, plasenta sudah lepas, maka ASI akan mulai dikeluarkan dari tubuh seorang ibu. Nah, jadi masih ditekan oleh hormon progestin yang di plasenta seorang ibu. Nah, jadi mau dikeluarkan juga kan bayinya juga belum lahir. Nah, jadi masih disimpan terlebih dahulu. Jadi bukan berarti seorang ibu tidak ada ASInya. Nah, setiap seorang ibu yang hamil mulai dari besar dari 16 minggu, produksi ASI tersebut sudah dipersiapkan. Ya, jadi seorang ibu jangan khawatir lagi apakah bisa menyusui ataupun tidak. Nah, tinggal nanti setelah melahirkan kita berikan ASI ke seorang bayi itu secara on demand. Nah, kalau sudah lahir, jadi yang mempengaruhi produksi ASI selain dari hormonal juga dari proses menyusui tersebut, yaitu on demand. Nah, proses bayi menyusui ke seorang ibu tanpa jadwal. Nah, tapi Bu, ada sebagian temanku nih waktu hamil 7 bulan ASInya udah banyak Bu yang keluar. Nah, jadi memang ada setiap individu itu yang mempunyai ataupun yang sudah keluar ASInya waktu hamil 7 bulan. Nah, jadi ini Ibu jangan khawatir.
Seperti halnya dengan kontrasepsi, reaksi setiap orang itu berbeda-beda ataupun hormon di dalam tubuh seorang itu berbeda-beda. Nah, jadi normalnya laktogenesis 1 itu ASI akan keluar setelah proses melahirkan berlangsung. Nah, jadi ibu jangan khawatir lagi ya. Nah, jadi kesimpulannya proses laktogenesis 1 itu pembentukan produksi ASI dimulai dari ibu hamil besar dari 16 minggu dan ASI tersebut masih ditekan oleh hormon di dalam plasenta. Jadi seorang ibu jangan khawatir jika pada hamil trimester ketiga ASI-nya belum keluar. Nah, setelah bayi lahir, ASI akan keluar dengan sendirinya. Nah, jadi inilah proses laktogenesis 1. Semoga ibu mengerti dengan apa yang saya sharing tentang laktogenesis 1 ini. Jadi jangan khawatir lagi. Jadi silahkan di-share jika informasi ini bermanfaat. Bisa ke teman ataupun ke sosial media ibu. Ataupun ke saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.